Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya teman-teman, hari ini kita akan mencoba membahas soal-soal TKA, soal yang disusun insya Allah berdasarkan kisi-kisi TKA yang sudah dikeluarkan. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1 ya. Nilai dari 8 pangkat 2/3 dikurang 81 pangkat 3/4 dibagi 27 pangkat 2/3 ditambah 64 dipangkatkan 1/6. Jadi kita menggunakan konsep kalau ada A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N kali M ya. Kita manfaatkan konsep yang ada. Oke, langsung saja kita tuliskan ya. 8 pangkat 2/3 boleh ditulis 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 dikurang 81 boleh ditulis 3 pangkat 4 dipangkatkan 3/4 per ya 27 berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 ditambah 64 itu 2 pangkat 6 dipangkatkan 1/6 ya. Langsung saja coret-coret ya. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 atau 2 ya. 2 pangkat 2 itu adalah 4 dikurang 27 dibagi 9 ditambah 2 ya. Ini hasilnya sudah ketemu ya, min 23 dibagi 11. Jadi jawaban yang benar adalah apa ini? D. Oke. Soal-soal ini gampang ya, yang penting kita tahu konsep. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke soal nomor 2 ya. Silakan diperhatikan. Kita scroll ke atas. Nanti jika teman-teman mau nulis silakan di pause dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal yang nomor 2. Diketahui A sama dengan 9, B sama dengan 25, dan C sama dengan 16. Otomatis soal ini harus kita konversi, masukkan A, B, dan C ke dalam soal agar bisa diselesaikan. Oke, langsung saja ya. Kurung buka. A pangkat min 2 berarti A itu kan 9 ya. Ditulis 9 pangkat min 2. Dikali B berarti 25 pangkat 4/3 per 16 pangkat min 1 dipangkatkan min 3/4. Nah, ini bisa kita tulis 9 itu 3 pangkat 2 kan? Ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan minus 2 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 4/3 per 16 berarti 2 pangkat 4 dipangkatkan min 1 pangkat min 3/4. Nah, tinggal diselesaikan ya. Berarti 3 pangkat min 4 dikali 5 pangkat 8/3 dibagi dengan 2 pangkat min 4 dipangkatkan minus 3/4 ya. Pangkat dipangkatkan tinggal dikali, berarti ini bisa kita tuliskan 3 pangkat min 4 pangkat min 3/4 dikali 5 pangkat 8/3 dipangkatkan min 3/4 dibagi 2 pangkat min 4
dipangkatkan min 3/4. Nah, sudah ketemu, tinggal main coret ya. Coret, coret, coret. Coret, 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 coret. Ini 2. Ya. Coret, 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 coret. Nah, sudah ketemu, tinggal diselesaikan. Yang di sini menjadi 3/3 ya, ini ya. Yang sebelah ini berarti 5/-2 per yang di bawah 2/3. 3/3 adalah 27. 2/3 adalah 8. 5/-2 itu 1/25. Berarti di sini 25. 27/200. Ada enggak? Oh, ada, jawabannya yang D. Oke, mudah kan? Untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 ini juga masih sama terkait dengan eksponen ya. Nanti bisa dicoba dengan menggunakan cara yang sama ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Langsung saja kita tuliskan 8 itu tidak lain adalah 2/3 dipangkatkan min 3/5 dikali 9 itu berarti 3/2 dipangkatkan 5/4 ya, per 81 itu 3/4 dipangkatkan min 1/8 dikali 2/6 dipangkatkan 1/5. Setelah selesai baru kita sederhanakan ya. Coret-coret, ini 2. Ada lagi? Ada ya. Coret-coret, ini 2. Ada lagi? Tidak ada. Setelah itu kita selesaikan ya. Sama dengan 2/, min 9/5 dikali 3/5/2 ya, per 3/, min 1/2 dikali 2/, 6/5. Nah, kita tahu bahwasanya konsep kalau ada A/n dibagi A/m sama dengan A/n min m ya. Sehingga ini boleh dituliskan 2/, min 9/5 dikurangi 6/5 ya. Nah, nanti bisa dicek. Ini bisa jadi soalnya yang enggak pas atau ijirannya yang enggak pas ya. Oke, terus dikali 3/5/2 dikurangi min setengah. Nah, sepertinya ini soalnya ini ya. Kita cek dulu ya. Berarti ini 2/, min 15/5 dikali 3/5 berarti 6 ya. 6/2. Oh, benar ini. 2/, minus 3 dikali 3/3 atau 3/3 itu ya 27 dibagi 8. Ada enggak hasilnya 27 bagi 8? Oh, ada. Ternyata yang C ya. Karena ini banyak dalam bentuk pangkat pecahan, maka perlu kehati-hatian. Oke, untuk soal nomor 3 saya kira cukup. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Untuk yang membutuhkan soalnya nanti bisa lihat di kolom di deskripsi ya, atau kolom komentar. Nanti akan saya sisipkan. Oke, nomor 4.
Nomor 4, jika A pangkat X sama dengan B pangkat Y sama dengan C pangkat Z, dan B kuadrat sama dengan A kali C, maka X sama dengan, tinggal masukkan aja ya, B kuadrat sama dengan A kali C. Oke ya, nomor 4. Nomor 4 itu tinggal pakai permisalan aja ya. Misalkan di sini A pangkat X sama dengan B pangkat Y sama dengan C pangkat Z sama dengan K. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya A pangkat X sama dengan K ya. Atau A sama dengan K pangkat seper X. Begitupun untuk Y ya. Berarti untuk B sama dengan K pangkat 1 per Y. Untuk C juga sama. Berarti C sama dengan K pangkat 1 per Z. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan apa? B kuadrat sama dengan A kali C ya. Atau B nya diganti K, berarti K pangkat seper Y kuadrat sama dengan K pangkat seper X dikali K pangkat seper Z ya. Kita tahu untuk perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, sehingga ini menjadi K pangkat yang sebelah sini ya, 2 per Y sama dengan K pangkat 1 per X ditambah 1 per Z. Nah, ini basisnya sudah sama ya. Basis yang ini juga sama-sama K. Sehingga dari sini kita dapat tuliskan bahwasanya apa? Nah, 2 per Y sama dengan 1 per X ditambah 1 per Z. Atau 1 per X sama dengan 2 per Y dikurangi 1 per Z. Dari sini dapat kita tuliskan bahwasanya, benar ya, disamakan penyebut ya, 1 per X sama dengan disamakan penyebut, berarti di sini 2Z dikurangi Y, atau X sama dengan YZ dibagi 2Z dikurangi Y. YZ dibagi 2Z dikurangi Y. Jawabannya yang benar, yang E. Gampang kan ya? Nanti silakan dicek lagi, barangkali ada ijiran yang perlu dibenahi. Oke, langsung saja kita lanjut untuk soal yang kelima. Soal yang kelima adalah soal logaritma ya, dimana ini bisa kita tuliskan 3 pangkat X min 1 sama dengan 2 pangkat X plus 1 ya. Nah, ini merupakan soal logaritma. 3 pangkat X min 1 sama dengan 2 pangkat X plus 1. Kita ingat lagi konsep dari eksponen ya. Kalau ada A pangkat N min M sama dengan A pangkat N per A pangkat M. Kalau ada A pangkat N plus M, tidak lain adalah A pangkat N dikali A pangkat M ya. Dan nanti dengan konsep logaritma, kalau A pangkat B sama dengan C, tidak lain adalah B sama dengan A log C. Nah, 3 ini yang kita pegang untuk soal nomor 5. Oke, langsung saja ya. 3 pangkat X min 1 boleh ditulis 3 pangkat X dibagi 3 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat X dikali
2 ya, berdasarkan sifat eksponen yang pertama dan yang kedua. Dari sini kita bisa tuliskan ya, yang ada pangkat X-nya kita taruh di sebelah kiri, berarti 3 pangkat X, 2 pangkat X ini turun ke bawah ya, sama dengan 3 pangkat 1 menjadi pengalih. Nah, seperti ini. Sehingga bisa kita tuliskan 3/2 pangkat X sama dengan 6. Lah kita gunakan sifat yang terakhir, bahwasanya X sama dengan berapa? A log C ya. A-nya ini B-nya, ini C-nya. Berarti di sini X sama dengan 3/2 log 6. Ya, 3/2 log 6 itu jawabannya yang D. Jadi cukup mudah untuk soal nomor 5. Oke, kalau sudah soal nomor 5, kita lanjutkan soal nomor 6, yaitu menyederhanakan bentuk akar ya. Oke, lanjut saja nomor 6. Langsungan aja ya. Ini perkaliannya sifatnya distributif ya. Tinggal dikali aja ini. Ya, 2/2 dikali akar 2 berarti 2 kali 2 ya. Plus 2 dikali akar 2 kali 6 berarti 12. Min akar 6 kali akar 2 adalah akar 12. Min akar 6 dikali 6, akar 6 adalah 6 ya. Dari sini dapat kita tuliskan 4 ini dikurangi berarti 1 plus akar 12 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Plus akar 12 itu kita rubah menjadi akar 4 kali 3 ya. Berarti minus 2 ditambah akarnya 4 itu 2 akar 3. Berarti dari sini, nah ini kan belum ada jawabannya, tinggal dibalik aja, akar 3-nya ditaruh depan, 2-nya dikeluarkan ya. Berarti akar 3 min 1. Jawabannya yang C. Mudah kan? Mudah, tidak ada yang susah ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 7. Soal nomor 7, sekalian untuk teman-teman agar lebih siap dengan TKA. Insyaallah untuk materi SMA itu TKA dilaksanakan pada bulan Oktober atau November itu ya. November kalau saya tidak salah. Oke. Kalau soal nomor 7 ini mudah ya. Teman-teman tinggal memisalkan ya. Misalkan akar ini sama dengan A sama dengan X, boleh ya. Misalkan ini sama dengan A. Misal A sama dengan akar pangkat 3 dari 64, akar pangkat 3 64 dan seterusnya. Ya, berarti dari sini kalau kita pangkatkan 3, tidak lain akarnya hilang kan? Ini 64, di sini 3, 64, akar 3 dari 64 dan seterusnya. Ini boleh tak tulis sebagai A ya. Berarti A pangkat 3 tidak lain adalah 64 dikali A. Atau A pangkat 2, karena kedua ruas dibagi A ya. Berarti A pangkat 2 tidak lain adalah 64, sehingga A sama dengan akar 64 sama dengan 8. Jawabannya yang D. Mudah kan? Nah, sesuai dengan sesuai dengan istilahnya, sifat-sifatnya itu sangat mudah. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8. Soal nomor 8. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 180. Berarti
luas sama dengan 180 ya. Panjang kali lebar sama dengan 180 meter persegi. Jika perbandingan panjang dan lebarnya sama dengan 5:4, panjang banding lebar sama dengan 5:4, artinya apa? Panjang sama dengan 5/4 dari lebar. Ini kuncinya ya. Lalu panjang diagonal bidang tersebut ya tinggal masukkan aja ya kan. Panjangnya diganti 5/4, berarti 5/4 L dikali L sama dengan 180. Berarti L kuadrat sama dengan 180 dikali 4/5 ya. Dari sini apakah ada kesulitan? Saya kira jawabannya tidak ya. Oke, 180 dikali 4/5. Silahkan main coret-coret ya kan. Ini dengan ini 36 dikali 4. Ketemu hasilnya berapa? 144. Itu untuk L kuadrat, sehingga L-nya adalah akar 144 sama dengan 12. R-nya 12, B-nya ketemu 5/4 dikali 12 ya. Coret-coret 3, P-nya ketemu 15. Sehingga diagonal bidang berarti yang miring ya. Jadi kalau misalkan ini persegi, nah di sini 15, di sini 12, maka miringnya kita gunakan konsep Pitagoras ya. Pitagoras dari 12 dengan 15. Oke. Miringnya diagonal, D sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar 225 ditambah 144. Akar dari berapa itu? Ya, 369. 369 ya tinggal di akar aja ini. Kalau ini kita tuliskan 9 dikali 41 ya. Atau 3 akar 41 jawabannya. Ya, yang B. Mudah kan? Nggak ada yang susah. Oke, lanjut nomor 9 ya. Nomor 9 ini untuk yang 5 akar 5 ini bisa kita konversi menjadi 5/3/2 ya. Untuk 25 berarti 5/2, 16 itu 4/2. Kenapa kita gunakan 4? Karena di sini bilangan pokoknya 4. Oke, langsung saja kita tuliskan ya. 4 log 5 pangkat 3/2 dikali 5/2 log 4/2 ditambah ya 6 log 1/2 16 itu 6 pangkat minus 3 dibagi dengan 4. 4-nya kita rubah atau langsungan ya. Kita tuliskan 4 log. Nah, di situ ada 16 akar 2. Karena pengurangan menjadi pembagian dibagi 32. Sudah kita selesaikan ya. 3/2 kita jadikan pengali. Nah, terus di sini ada 4 log 5. Ini kuadrat sama kuadrat ya. Oke. Ini sama ini. Berarti ini bisa ditulis 5 log 4 ditambah minus 3 dikali 6 log 6.
dibagi dengan, ya, 4 itu 2 pangkat 2 log. Ini kita coret 2 kan. Akar 2 dibagi 2 itu tidak lain adalah berapa? 2 pangkat min setengah. 2 pangkat min setengah. Sudah. Ini 1, ya. Ini 1. Nah, jadi ini coret-coret ya. 1. Ini juga 1, 6 log 6 ya. Konsep ini A log A sama dengan 1. Sehingga ini bisa tak tulis 3/2 dikali 1 ditambah minus 3 dikali 1 dibagi yang di sini min setengah dibagi 2. Min setengah dibagi 2 dikali 1. Sudah selesai, sudah. Tinggal diapakan? Ya tinggal diejir, ya. 3/2 dikurangi 3 berarti min 3/2 dibagi dengan min 1/4, atau minnya habis, coret-coret, ya. 3/2 dikali 4/1 tidak lain adalah berapa? 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya yang A. Nah, susah-susah, panjang-panjang, ternyata hasil akhirnya adalah 6. Ternyata gampang, ya. Yang penting teman-teman jangan sampai patah semangat. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10. Soal nomor 10 ini soal logaritma lagi, dimana soal ini bisa kita tuliskan, ya. Jadi pernyataan berikut yang bernilai benar. Nah, sebenarnya ini gampang ya teman-teman. Tinggal masukkan aja X ke dalam persamaan, ya. Jadi untuk yang pertama X sama dengan minus 4 itu tidak boleh, ya. Tidak memenuhi karena apa? Nilai di dalam log itu harus positif, ya. 0 juga tidak boleh, ini tidak memenuhi, ya. Sehingga kemungkinan jawabannya itu antara 3 dan 4, ya. Kemungkinan antara 3 dan 4. Untuk ngetes gampang teman-teman, masukkan aja ke persamaan, ya. Misalkan X sama dengan 2, masukkan, berarti 2 log 2 pangkat 3 apakah sama dengan 3 ditambah 2 log 2 kali 2. Kita cek, ya. Ini kan 3, apakah sama dengan 3 ditambah berapa ini? 2 kali 2 kan 4, ya. 2 log 4 itu 2. Ternyata salah. Kita cek X sama dengan 4, berarti 2 log 4 pangkat 3 apakah sama dengan 3 ditambah 2 log 2 kali 4. Ini bisa kita tuliskan 2 log 2 pangkat 6 apakah sama dengan 3 ditambah 2 log 8 kan, ya. 2 pangkat 3. Di sini sebelah kanan 3 ditambah 3 sama dengan 6, sebelah kiri 6 dikali 2 log 2 atau 6. Oh, ternyata X sama dengan 4. Jadi jawabannya yang ini, ya. Yang dijawab adalah X sama dengan 4. Mungkin itu saja untuk bagian pertama dari soal-soal TKA, karena soal-soalnya ini akan ada banyak macamnya. Nanti teman-teman silakan tetap
pantau channel ini agar memperoleh soal yang lengkap. Karena di soal-soal pembahasan selanjutnya, soalnya akan lebih hot dan memenuhi kriteria teknik penulisan soal TKA. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.